Assalamualaikum Bapak, Ibu, sahabat sehat dimanapun berada. Coba saya tanya sedikit, pernahkah Bapak atau Ibu merasakan hal aneh seperti ini saat bangun tidur di pagi hari? Badan rasanya bukannya segar, tapi malah pegal linu semua. Kelopak mata terasa berat dan bengkak. Atau mungkin kaki Bapak Ibu kalau ditekan kok rasanya empuk dan tidak segera balik lagi kulitnya. Hati-hati, Pak, Bu. Jangan buru-buru menyalahkan bantal yang kempes atau udara kamar. Bisa jadi itu adalah teriakan minta tolong dari ginjal Bapak Ibu yang semalaman suntuk bekerja keras karena kelelahan luar biasa. Ya, Bapak tidak salah dengar. Ginjal bisa rusak dan fungsinya menurun drastis hanya karena kebiasaan sepele yang Bapak Ibu lakukan tepat sebelum masuk kamar tidur. Banyak dari kita mungkin termasuk Bapak Ibu yang sedang menonton video ini punya kebiasaan rutin sebelum tidur. Mungkin Bapak merasa harus minum sesuatu yang hangat supaya tidurnya nyenyak atau minum sesuatu yang segar supaya tenggorokan nyaman. Niatnya baik, ingin sehat dan ingin tidur berkualitas. Tapi Bapak, Ibu tidak sadar ada jenis-jenis cairan tertentu yang kalau masuk ke tubuh di jam-jam istirahat, dia berubah sifatnya menjadi beban yang sangat berat bagi organ vital kita. Ingat, Pak, ginjal kita itu ibarat filter air yang bekerja tanpa henti. Kalau siang hari dia sibuk menyaring racun, di malam hari dia butuh waktu untuk memulihkan diri dan beristirahat. Tapi kalau Bapak terus membebaninya dengan cairan yang salah di waktu yang salah, filter itu akan cepat rusak, tersumbat, dan akhirnya Bapak harus berhadapan dengan cuci darah seumur hidup. Nauzubillah. Di video spesial hari ini saya akan membongkar tuntas 3 jenis minuman berbahaya yang sebaiknya Bapak Ibu hindari 1 jam sebelum tidur. 2 minuman pertama mungkin sering Bapak Ibu anggap sepele, tapi minuman yang ketiga ini yang paling mengejutkan. Kenapa? Karena minuman ketiga ini sering dianggap sebagai minuman paling sehat. Bahkan sering disarankan banyak orang. Tapi kalau dikonsumsi dengan cara yang salah di malam hari, justru dialah yang bisa membebani ginjal Bapak Ibu tanpa disadari. Saya jamin banyak dari Bapak Ibu yang pasti kaget dan tidak menyangka kalau minuman ini masuk daftar yang perlu diwaspadai. Jadi, tolong sisihkan waktu Bapak Ibu sebentar saja. Duduk yang nyaman dan simak penjelasan saya sampai selesai. Karena informasi di bagian tengah nanti bisa membantu melindungi kesehatan Bapak, Ibu, dan keluarga dari risiko masalah ginjal. Mari kita mulai bedah satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Dr. Kirana Santoso bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu di channel kesayangan kita ini. Tempat kita belajar bersama untuk hidup sehat dan tetap bugar di usia yang terus bertambah. Sebelum kita masuk ke pembahasan penting hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu nih supaya kita makin akrab. Coba tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Bapak Ibu menonton video ini dari kota mana dan sekarang usianya sudah berapa tahun. Saya ingin mendoakan secara khusus bagi Bapak Ibu yang hadir di sini semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Oh iya, Pak, Bu, channel ini kita bangun sebagai wadah berbagi informasi kesehatan. Jadi, kalau Bapak Ibu punya keluhan yang dirasakan, entah itu soal badan yang mulai sering tidak enak, masalah istirahat, atau ada pertanyaan yang mungkin ragu ditanyakan ke orang lain, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, ya. Anggap saja ini ruang diskusi kita bersama. Insya Allah setiap komentar Bapak, Ibu akan saya baca dan saya usahakan untuk tanggapi semampu saya. Nah, sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat ke lebih banyak orang di luar sana, boleh ya, Pak, Bu, saya minta kebaikan hati Bapak Ibu sebentar. Silakan tekan tombol like atau tanda jempol ke atas yang ada di bawah video ini. Lalu pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe
atau berlangganan yang berwarna merah. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman Bapak Ibu. Insya Allah satu klik dari jari Bapak Ibu bisa menjadi kebaikan karena telah membantu menyebarkan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, mari kita bedah minuman pertama yang sering sekali dianggap sebagai teman setia Bapak Ibu saat bersantai di malam hari, yaitu teh. Entah itu teh celup, teh hangat manis, atau bahkan es teh dalam kemasan yang segar. Banyak orang percaya bahwa minum teh hangat sebelum tidur bisa membuat pikiran tenang dan tubuh rileks sehingga tidur jadi lebih nyenyak. Tapi faktanya, Pak, Bu, secara medis kebiasaan ini justru membebani ginjal Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Pertama, Bapak Ibu harus tahu bahwa daun teh itu mengandung zat alami bernama teofilin dan kafein. Zat ini sifatnya diuretik. Artinya dia adalah zat yang mendorong ginjal untuk terus-menerus memproses cairan dari dalam tubuh dan mengubahnya menjadi urin. Coba bayangkan begini. Ginjal Bapak Ibu itu ibarat pekerja yang sudah bekerja keras seharian menyaring racun dari pagi sampai sore. Nah, malam hari saat Bapak tidur harusnya pekerja ini istirahat. Prosesnya melambat dan tubuh memuaskan diri. Tapi gara-gara Bapak minum teh sebelum tidur, zat diuretik tadi seperti alarm yang terus berbunyi, memaksa ginjal yang sudah lelah itu untuk tetap bekerja keras semalaman. Akibatnya apa? Bapak jadi bolak-balik bangun ke kamar mandi untuk buang air kecil di tengah malam. Tidur Bapak terpotong-potong, kualitas istirahat menurun, dan yang paling penting, ginjal Bapak tidak punya waktu untuk memulihkan sel-selnya. Lama-kelamaan fungsinya pasti akan menurun. Belum lagi kalau teh yang Bapak minum itu teh kental atau teh yang sangat manis. Ingat, Pak, teh kental mengandung oksalat tinggi. Zat ini di dalam ginjal akan mengendap seperti kristal halus. Kalau asupan air Bapak kurang, kristal ini bisa menyatu menjadi batu yang dapat mengiritasi saluran kemih. Ditambah lagi dengan gula. Minum teh manis malam hari membuat darah Bapak menjadi lebih kental. Ginjal yang harusnya menyaring darah dengan lancar tiba-tiba harus bekerja lebih keras menyaring darah yang kental, sehingga beban kerjanya meningkat. Jadi mulai sekarang kalau sayang kesehatan, kurangi minum teh di jam menjelang tidur. Namun, Pak, kalau Bapak pikir teh itu sudah cukup berat, tunggu sampai Bapak dengar minuman yang kedua ini. Minuman ini jauh lebih berbahaya karena isinya bukan cuma gula, tapi kombinasi bahan yang sebenarnya memberatkan organ vital. Apa minuman yang sering dikonsumsi banyak orang ini? Masuk ke daftar yang perlu diwaspadai nomor 2. Dan ini adalah minuman yang sering menipu kita semua, yaitu minuman berenergi, suplemen stamina instan, atau minuman bersoda yang menjanjikan kesegaran cepat. Saya tahu, Pak, kadang di usia yang sudah matang badan sering terasa lemas, pegal-pegal, atau mengantuk di waktu yang tidak tepat. Lalu jalan pintas yang paling mudah adalah minum minuman energi supaya mata terbuka dan tenaga terasa kembali. Rasanya memang enak, segar, dan badan seolah-olah langsung bertenaga. Tapi Bapak harus tahu fakta di baliknya. Energi instan itu sebenarnya adalah hasil dari stimulasi zat kimia dosis tinggi terhadap sistem tubuh Bapak, memaksa tubuh yang harusnya istirahat untuk bekerja melampaui batas normalnya. Ibarat memaksa kendaraan tua melaju kencang dengan cara dipaksakan terus. Kendaraannya mungkin berjalan cepat sebentar, tapi setelah itu komponennya akan cepat rusak. Bahaya utamanya ada pada kandungan gula yang sangat tinggi dan berbagai zat tambahan seperti fosfat. Coba Bapak bayangkan ginjal Bapak itu seperti saringan halus. Tugasnya menyaring darah dengan lembut. Nah, minuman bersoda dan berenergi ini mengandung zat yang bersifat asam dan keras. Kalau saringan itu setiap hari Bapak beri beban berat seperti ini, apa yang terjadi? Lama-kelamaan fungsinya pasti akan terganggu, strukturnya melemah, dan akhirnya kinerjanya menurun.
Fosfat berlebihan dan soda dapat memberikan beban ekstra pada ginjal dalam jangka panjang. Kalau ginjal sudah terbebani, gejalanya mungkin tidak langsung terasa, Pak. Tapi Bapak bisa melihat tanda-tanda seperti air kencing yang berbusa banyak sekali seperti sabun yang tidak hilang-hilang. Itu bisa menjadi indikasi bahwa protein yang harusnya tetap dalam tubuh malah ikut terbuang melalui urin. Dan ingat, Pak, gangguan fungsi ginjal ini bisa bersifat permanen jika dibiarkan terus-menerus. Jadi, tolong hindari minuman seperti itu. Jangan korbankan kesehatan jangka panjang Bapak hanya demi sensasi segar sesaat. Nah, kalau 2 minuman tadi jelas-jelas mengandung bahan tambahan, Bapak mungkin berpikir, kalau begitu saya minum air putih saja yang banyak, Kan air putih itu baik untuk tubuh. Pasti aman 100% dong. Eits, tunggu dulu, Pak. Disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Ternyata air putih yang paling bersih sekalipun perlu dikonsumsi dengan cara yang tepat, terutama di malam hari menjelang tidur. Kesalahan apa yang sering dilakukan? Masuk ke poin ketiga. Dan inilah yang paling sering terjadi pada kita semua. Banyak dari bapak ibu yang mengikuti anjuran kesehatan umum harus minum 8 gelas sehari. Itu betul, Pak, tidak salah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu dan cara minumnya. Banyak orang yang siangnya lupa minum karena sibuk atau tidak merasa haus, lalu saat malam hari merasa perlu mengejar target cairan harian yang belum tercapai. Akhirnya Bapak melakukan kompensasi berlebihan, minum 2-3 gelas besar air putih sekaligus tepat sebelum tidur dengan niat mengganti kekurangan cairan tadi siang. Pak, Bu, tolong dengarkan baik-baik. Bagi ginjal kita, kebiasaan minum banyak mendadak di malam hari ini sebenarnya kurang ideal. Kenapa bisa begitu? Tubuh kita punya ritme alami. Di malam hari, tubuh kita secara natural memproduksi hormon khusus yang memberi sinyal pada ginjal untuk mengurangi produksi urin supaya Bapak bisa tidur nyenyak beberapa jam tanpa terbangun. Jadi ginjal sedang dalam mode istirahat, kerjanya melambat. Nah, kalau tiba-tiba Bapak minum air dalam jumlah besar sekaligus, ginjal harus segera memproses kelebihan cairan itu. Akibatnya apa? Bapak akan mengalami kondisi yang namanya nokturia, yaitu sering terbangun untuk buang air kecil di tengah malam. Jangan anggap remeh bangun malam untuk ke kamar mandi, Pak. Setiap kali Bapak terbangun mendadak, tekanan darah bisa naik sementara, jantung berdetak lebih cepat, dan siklus pemulihan tubuh terganggu. Kalau ini terjadi setiap malam, ginjal Bapak tidak mendapat kesempatan untuk benar-benar beristirahat optimal. Lama-kelamaan fungsinya bisa menurun justru karena pola minum yang kurang tepat waktu. Nah, karena Bapak Ibu sudah menyimak sampai sejauh ini, saya ingin memberikan satu tips tambahan yang sering saya bagikan ke teman-teman di komunitas kesehatan. Kalau tadi kita bicara soal hal yang perlu dihindari di malam hari, sekarang saya mau kasih tahu strategi pagi hari yang sangat baik untuk membantu ginjal Bapak Ibu bekerja optimal. Strateginya sederhana tapi sering terlupakan. Namanya adalah kebiasaan hidrasi pagi dan jaga kehangatan tubuh. Pertama, perhatikan suhu tubuh Bapak Ibu saat tidur terutama di area pinggang. Banyak orang di Indonesia yang suka tidur dengan kipas angin yang diarahkan langsung ke tubuh atau AC yang terlalu dingin tanpa selimut yang cukup. Hati-hati, Pak, Bu. Ginjal kita itu letaknya di area pinggang belakang dan organ ini sensitif terhadap suhu dingin. Kalau area pinggang Bapak terlalu dingin semalaman, sirkulasi darah di sekitar ginjal bisa terganggu. Akibatnya, proses penyaringan racun menjadi kurang optimal. Jadi mulai malam ini pastikan area pinggang dan punggung tetap terlindungi dengan baik. Gunakan selimut atau pakai pakaian yang menutupi area tersebut. Jangan biarkan punggung Bapak terpapar udara dingin langsung semalaman. Kedua, lakukan kebiasaan hidrasi pagi. Begitu Bapak Ibu bangun tidur di pagi hari,
sebelum sarapan atau aktivitas lainnya, segeralah minum 1 gelas air hangat atau air suhu ruangan. Ingat ya, air yang nyaman diminum bukan air es dari kulkas. Kenapa? Karena semalaman tubuh Bapak mengalami proses dehidrasi ringan dan darah sedang dalam kondisi lebih kental. Air hangat ini akan membantu menghidrasi tubuh dengan cepat, diserap oleh sistem pencernaan lalu membantu ginjal membuang racun yang menumpuk semalam lewat urin padi. Ibarat kendaraan yang perlu dipanaskan sedikit sebelum digunakan, tubuh kita juga butuh hidrasi awal supaya semua sistem bekerja lancar. Jadi, jadikan minum air hangat ini sebagai rutinitas pagi Bapak setiap hari. Kalau Bapak konsisten melakukan kombinasi ini, jaga area ginjal tetap hangat dan nyaman di malam hari, lalu mulai hari dengan hidrasi yang tepat di pagi hari, insya Allah ginjal Bapak akan berfungsi dengan baik dan melayani tubuh Bapak dengan optimal sampai usia lanjut nanti. Jadi, bagaimana pola yang benar supaya ginjal tetap sehat? Rumusnya sederhana sekali, Pak. Cukupi kebutuhan cairan di siang hari, kurangi di malam hari. Silakan Bapak minum dengan cukup saat pagi sampai sore hari saat Bapak aktif bergerak dan beraktivitas. Tapi begitu menjelang malam, mulailah mengurangi. Sekitar 2 jam sebelum tidur, batasi asupan cairan dalam jumlah besar. Kalau merasa haus bagaimana? Cukup minum sedikit saja sekedar untuk meredakan rasa haus, tidak perlu 1 gelas penuh. Biarkan ginjal Bapak beristirahat dengan tenang bersama Bapak. Ingat, Pak, ginjal itu organ yang tidak menunjukkan gejala jelas sampai kondisinya sudah cukup parah. Jadi, tugas kitalah untuk lebih aware dan melindunginya mulai dari sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang tepat. Nah, dari ketiga hal tadi, teh manis, minuman energi, atau air putih berlebihan di malam hari, mana yang paling sering Bapak lakukan? Tolong jujur ya, tulis di kolom komentar. Tidak perlu khawatir, karena dengan menyadari kebiasaan kita, Bapak sudah selangkah lebih maju untuk hidup lebih sehat. Dan bagi Bapak yang berkomitmen untuk menjaga kesehatan ginjalnya mulai hari ini, coba ketik kalimat ini di komentar. Saya siap jaga kesehatan ginjal saya. Sekali lagi tuliskan, saya siap jaga kesehatan ginjal saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Kirana Santoso. Jangan lupa minum air putih sekarang juga selagi masih di waktu yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.